A Day in My Life edisi KKL. Jadi hari ini kita ada kuliah umum di Jungkat, tepatnya di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dan kita juga ada kegiatan wisata edukasi di Tugu Katulistiwa Pontianak. Jam 6:50 kita diarahin untuk kumpul dan pembagian bis. Nah, di jam 7 itu kita udah berangkat dari kampus Apgri Ampera. Di perjalanan aku tuh lapar banget guys karena belum sarapan, jadi aku makan sarapan yang udah disiapin dosen. Singkat cerita, kita udah sampai di kantor BGTK pukul 8:43. Nah, sebelum masuk itu kita registrasi dulu bawahnya kalau kita itu hadir waktu kegiatan. Sambil nunggu acaranya mulai, aku sempetin makan sosis kenjeler dulu guys buat ganjil lapar. Dan ini temen aku baru makan sarapan yang dikasih dosen tadi. Acara kita awali dengan nyanyiin lagu Indonesia Raya dan Mars Apgri. Setelah kata sambutan tuh penandatanganan surat kerjasama antara Apgri dan BGTK. Pemateri pertama kita ngebawain materi peran BGTK Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan kompetensi GTK dalam implementasi kurikulum merdeka. Lanjut ke pemateri kedua yang ngebawain materi tentang pembelajaran mendalam integrasi, literasi numerasi, dan diferensiasi pembelajaran di sekolah. Setelah pemateri selesai menyampaikan materinya, aku tuh sempat disuruh ke depan guys, karena tadi tuh sempat ngejawab pertanyaan salah satu pemateri. Nah ini tuh self reward dari dosen PGSD. Ngomong-ngomong soal BGTK, kalian tahu nggak guys BGTK itu lembaga apa? BGTK adalah singkatan dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, sebuah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bertugas mengembangkan dan memberdayakan guru, pendidik, serta tenaga kependidikan di tingkat provinsi, seperti BGTK yang ada di Kalimantan Barat ini. Kegiatan di BGTK udah selesai, kita lanjut ke lokasi selanjutnya di pukul 1:15. Nah guys, kita udah sampai di Tugu Katulistiwa. Tugu ini terletak di Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Sesampainya kita di sana, kita langsung diarahin tuh buat masuk ke dalam, yang dimana Tugu Katulistiwa yang asli ternyata ada di dalamnya guys. Wow. Teman-teman mahasiswa aku tuh udah pada masuk duluan guys, dan ruangan ini tuh setengahnya udah penuh sama mahasiswa PGSD Apgri Pontianak. Ini adalah narasumber kita yang bakal ngasih segala informasi yang ada di Tugu Katulistiwa ini guys. Namanya Bapak Kasnawi. Beliau cerita Tugu Katulistiwa ini dibangun pada tahun 1928 oleh tim ekspedisi geografi Belanda. Berarti Tugu ini udah berusia lebih dari 100 tahun. Kok bisa ya tugunya tetap kokoh sampai sekarang? Nah guys, ternyata tugu aslinya ini menggunakan kayu belian atau pohon ulin. Fakta uniknya, kalau pohon ini bisa mencapai usia 1000 tahun, dan pohon ini banyak tumbuh di hutan Kalimantan. Katulistiwa artinya adalah posisi geografis suatu kota yang dilintasi garis lintang 0 derajat, di mana garis lintang 0 derajat ini membagi bumi secara merata menjadi belahan utara dan selatan. Nah, di atas pilar Tugu Katulistiwa ini terdapat lingkaran yang bertulisan Evenaar, dalam bahasa Belanda artinya ekuator atau katulistiwa. Di sini kita juga dikasih kesempatan buat bertanya. Nah, di sini temen aku tuh nanya terkait mitos yang katanya telur bisa berdiri tanpa bantuan apapun, dan telur itu nggak punya bayangan sama sekali guys. Nah, fenomena ini terjadi tiap tanggal 21-23 Maret dan 21-23 September terjadi titik kulminasi matahari di tempat ini, yang artinya posisi matahari tepat di atas kepala dan menghilangkan bayangan benda di sekitarnya. Contohnya telur tadi. Di sini tuh aku sempat salpok sama tulisan utara sama selatan, jadi aku beraniin buat tanya ke narasumber. Perkenalkan, nama saya Karina Eva. Saya ingin bertanya terkait tulisan di sebelah kiri ini Bapak. Ini kan ada tulisan antara utara dan selatan. Kemudian di tengah-tengahnya itu kan ada garis. Apakah sekarang saya sedang berdiri di arah utara? Nah ternyata guys, tulisan itu dibuat hanya untuk spot foto aja. Loh, kenapa buat spot foto? Emang ada yang salah? Nah, ternyata tugu ini tuh selisih 0,03 derajat, yang berarti titik 0 derajat itu berada di sekitar 117 meter ke arah selatan menuju Sungai Kapuas. Loh, kenapa bisa salah? Terus kenapa tugunya nggak dipindahin? Dulu itu, tim ekspedisi geografi Belanda tidak menggunakan teknologi secanggih sekarang.
Walaupun titiknya nggak tepat 0 derajat, tapi ini hasilnya hampir pas karena hanya selisih 0,03% aja. Pergeserannya tidak dipindahkan karena Tugu itu menjadi simbol historis dan ikon kota, bukan penentu geografis mutlak. Yuk, yang masih penasaran terkait fakta-fakta unik lainnya, cobain deh datang ke Tugu Katulistiwa. Karena ini terbuka buat umum, bonusnya kalian dapat ilmu dan pengalaman seru yang bikin kamu makin ingin tahu lebih dalam. See you guys, sampai jumpa di kegiatan mahasiswa PGSD Upgrade selanjutnya.